Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan sediakan kasih dan karunia untuk kita yang taat dan percaya, yang menekankan bahwa di tengah-tengah suka duka, bahagia cerita hidup kita akan tetap mengalami kasih dan karunia Tuhan, asal kita taat kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu di dalam doa ini, karena di dalam suka duka, bahagia derita kehidupan kami, Tuhan memampukan kami untuk senantiasa taat, senantiasa melakukan kehendak Tuhan, hidup benar, sehingga kami senantiasa mengalami kasih Tuhan yang menguatkan, kasih Tuhan yang menyemangati, dan kami pun juga senantiasa mengalami karunia Tuhan yang memberkati, karunia Tuhan yang mencukupkan, sehingga bersama dengan kasih dan karunia-Mu itu kami mampu melewati kehidupan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ketika Tuhan melihat manusia yang diciptakan di bumi, Tuhan mengatakan menyesal telah menciptakan manusia. Karena yang dilakukan manusia adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kecenderungan hati manusia melakukan dosa, sehingga membuat bumi dalam keadaan yang rusak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika melihat hal itu, Allah akan menghapuskan manusia, melenyapkan semua manusia di muka bumi dengan mendatangkan air bah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Pertanyaannya, mengapa saudaraku Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan di balik hukuman yang akan diberikan kepada semua manusia itu? Yang pertama, karena Nuh merupakan seorang yang percaya kepada perkataan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa ia akan menghukum manusia dengan air bah, maka dia percaya. Kemudian yang kedua, Nuh seorang yang taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dalam segala keadaan hidupnya. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera, membuat kapal, walaupun dia tinggal di gunung, tetapi dia melakukannya dengan penuh kesungguhan, melakukannya seperti atau persis yang dikatakan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat Nuh percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka ketika hukuman Tuhan benar-benar diberikan, dialami semua orang, maka Nuh dan keluarganya tidak mengalami hukuman itu. Dia mendapatkan kasih Tuhan yang berupa pertolongannya, berupa kekuatannya. Dia juga mendapatkan karunia Tuhan, sehingga dia mengalami kecukupan, mengalami kerukunan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Ketika kita menghadapi beratnya hidup, ketika kita menghadapi masalah, kita pun akan tetap mengalami kasih Tuhan yang menguatkan, kasih Tuhan yang menyemangati, kasih Tuhan yang memampukan. Dan kita pun juga akan mengalami karunia Tuhan yang memberkati, karunia Tuhan yang mencukupkan, karunia Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Asal kita tetap percaya kepada perkataan Tuhan dan mentaatinya dalam segala keadaan kehidupan kita. Karena kita yakin saudaraku, Tuhan senantiasa mengerti dan peduli dalam segala keadaan hidup kita. Amin.
dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.
Tuhan, kami rindu biarlah kami senantiasa dimampukan untuk percaya dan mentaati kehendak Tuhan, agar kasih dan karunia Tuhan senantiasa kami alami di sepanjang hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa baik, lepas dari bencana, disembuhkan dari sakit penyakit, sehingga kami boleh menikmati kasih, mendapatkan karunia dari Tuhan, dan kami dimampukan menjalani hidup dengan baik dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.